Welcome back to my YouTube channel. Hai, apa kabar nih? Pasti teman-teman sehat ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat garnish dari buah pepaya yang masih muda ya. Kita potong buah pepaya menjadi dua. Yang pertama kita membentuk 6 kelopak. Memotongnya jangan terlalu tebal karena akan menjadi keras dan susah untuk dibentuk. Kita memotongnya jangan terburu-buru karena jika terburu-buru akan terpotong sampai ujung. Jadi untuk membuat garnish ini tidak boleh terlalu terburu-buru. Selanjutnya di antara kelopak yang satu dan kelopak yang satunya kita memotong dengan menggunakan pisau pi. Menggunakan pisau V ini hanya tinggal mendorong, tetapi mendorongnya tidak boleh terlalu kencang, harus dengan pelan-pelan. Selanjutnya untuk merapikan bekas sayatan, kita potong di antara sela yang kelopak yang satu dengan yang lain, kita potong, kita buang. Buat teman-teman nih yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komennya. Kalau video ini dirasa bermanfaat buat teman-teman, bantu share ke sosial media milik kalian ya. Selanjutnya kita membuat layer yang kedua. Kita memotong bagian sela antara kelopak yang satu dengan yang satunya, kita potong. Jangan terlalu tebal karena akan susah untuk membentuknya. Kita potongnya tipis-tipis aja. Setelah layer 2 selesai, selanjutnya kita membuat layer ketiga dan keempat. Prosesnya sama seperti yang pertama. Kali ini saya membuat 4 layer. Layer pertama untuk daun, kedua dan ketiga untuk kelopak bunga, dan yang keempat untuk sari bunga. Kalau kita menggunakan pepaya yang masih muda, yang masih putih seperti ini gampang sekali untuk dibentuknya dan tahan lama, nggak cepat masak. Tetapi kalau kita menggunakan pepaya yang agak mengkal, itu gampang sekali masak ya. Jadi nggak kuat begitu lama. Kalau untuk yang putih ini bisa kuat untuk beberapa hari. Layer terakhir udah hampir selesai ya. Kita buat layer yang terakhir dan setelah selesai layer yang terakhir ini sisanya kita buang habis dengan menggunakan pisau dapur biasa. Untuk tahap berikutnya kita merapikan layer yang pertama dan ini kita bentuk untuk membuat daun. Kita rapikan satu persatu kelopaknya.
Untuk membuat garnish, kita sangat memerlukan pisau dengan ketajaman yang bagus. Nah, untuk mempercantik bagian daun, kita menyayat bagian tengah, memberikan sayatan tipis dengan menggunakan pisau ini. Semak kelopak pada layar pertama kita berikan sayatan halus agar membentuk seperti daun. Nah, untuk daun yang ini kita menggunakan pisau sayat. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan pisau yang bentuk pi. Akan lebih cepat atau lebih bagus yang mana, menggunakan pisau sayat atau pisau pi? Dan ternyata menggunakan pisau pi jauh lebih cepat untuk membuat sayatan pada daun. Untuk bagian daun udah hampir selesai ya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian bunga. Kita rapikan bagian kiri dan kanan untuk membentuk sebuah kelopak. Layar kedua dan layar ketiga kita bentuk seperti ini. Kita bentuk dari kelopak di layar kedua hingga ke layar ketiga. Kita bentuk semua kelopak hingga selesai. Prosesnya lumayan lama karena membentuk 2 layer. Dalam membuat garnish, kita tidak boleh terburu-buru karena hasilnya tidak maksimal. Nah, untuk kelopak bunganya udah selesai dibentuk. Selanjutnya untuk sari bunganya kita menggunakan gunting dengan memotong lebih rapat agar membentuk sari. Untuk garnish bunga seperti ini diperlukan ketelatenan. Bukan hanya telaten, tapi juga kerapihan sangat dibutuhkan sekali. Nah, sarinya udah selesai. Selanjutnya kita bentuk sarinya agar melengkung ke dalam. Sarinya agak kita tekan-tekan ke dalam ya.
Nah, udah kelihatan cantik bunganya. Selanjutnya adalah proses pewarnaan. Di sini saya menggunakan pewarna makanan yang berwarna hijau. Kita oleskan pewarna makanan tipis-tipis saja biar enggak terlalu mencolok. Kita oles tipis secara merata. Nah, kalau proses pewarnaan untuk daunnya udah selesai, selanjutnya kita proses untuk pewarnaan bagian kelopak. Untuk kelopaknya saya beri warna merah menggunakan pewarna makanan. Untuk kelopak bunganya saya beri warna hanya bagian ujungnya saja, biar nggak terlalu rame. Pewarna yang berwarna merah ini diaplikasikan pada layer kedua dan layer ketiga. Bagian pinggirnya juga kita beri biar nggak kelihatan putihnya. Kita berikan rata, tapi hanya sebagian aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman gak suka dengan warna merah seperti ini, teman-teman bisa mengganti dengan warna pink muda ataupun warna ungu. Untuk pewarna makanan ini kita menggunakan hanya 1 tetes atau 2 tetes saja, karena warna untuk makanan ini warnanya cenderung lebih menyala, lebih rame, jadi kita memakainya hanya sedikit saja biar warnanya nggak terlalu ngejreng. Nah, untuk kelopaknya udah hampir selesai. Selanjutnya kita membuat bagian sarinya. Nah, di sini saya menggunakan pewarna makanan yang berwarna kuning. Untuk warna kuning ini kita berikan luar dan dalamnya. Untuk bagian atasnya kita sedikit memberi pewarna makanan yang berwarna ungu bagian ujungnya. Nah, bunganya sekarang udah jadi. Gimana nih teman-teman? Cantik kan bunganya? Tonton video saya selanjutnya ya. Terima kasih.